Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Juru Selamat dan Tuhan adalah Hakim satu-satunya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Jala na mangarupaho lehonokku mangato sibuna sadiri. Jala inumon na mudar na sadiri maradu mabuk songo siat tua napang. Jala boton ni nasa sibuk ma ahudu jahoba seleho tua. Jala sipaluaho nasun hinagogo manupak Jakob. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber keadilan dan sumber berkat. Kedua sisi ini kita yakini bisa hadir dalam diri kita. Ketika kita selalu berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan berkat. Dan ketika kita berbuat tidak benar, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menghukum atau Tuhan memberikan teguran. Namun kedua pernyataan ini pernah diyakini ataupun dipaksakan, seakan-akan manusia juga harus menjadi pelakunya. Ketika manusia melakukan kesalahan pada zaman Israel, yang menghukum adalah sesamanya. Mereka menciptakan hukum perlahan, itu terlihat dalam zaman Yesus. Ketika seseorang bersalah, maka yang menghakimi adalah orang-orang yang lain, sesamanya sendiri. Bahkan Yesus pernah berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan terlebih dahulu melempari perempuan ini. Ini sebuah teguran yang mau mengatakan, jangan berpikir bahwa hanya dia yang berdosa. Semua yang ada di sini, semua manusia ini adalah berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman. Sehingga ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang benar, Tuhan akan menghukum orang yang bersalah, kita harus berpikir juga bahwa kita mungkin orang yang bersalah. Sehingga kita tidak berhak menghakimi orang lain. Kita tidak berhak bertindak seakan-akan kita tidak berdosa. Justru sebaliknya, firman Tuhan mau mengatakan melalui teks ini, kita juga sama dengan orang lain. Sehingga mari mengambil sikap sebagai orang yang harus saling mengasihi. Ketika orang bersalah, bukan tugas manusia untuk membalas atau menghakimi, tapi sebaliknya tugas kita adalah mendoakan atau mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan berkata, tentang menghukum itulah tugasku. Tentang memberkati itu juga tugasku. Sehingga tugas manusia apa? Pertama, tugas manusia tentu tidak bisa mengadili sesamanya.
tidak bisa mendoakan yang buruk terhadap sesamanya. Yang kedua, tugas manusia hanyalah menghilangkan ketidakadilan itu dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, apa yang diderita bangsa itu, janganlah berpikir untuk membalas. Karena ketika manusia berpikir dirinya kuat atau lebih kuat dari bangsa yang lain, hati-hati. Di atas yang kuat masih ada yang lebih kuat. Di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar. Oleh karena itu jangan beradu kekuatan sebagai manusia. Dan Tuhan berkata, itu tugasku untuk membalas. Demikian juga untuk diri kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Saya percaya ketika Tuhan memberkati, kita akan sangat bersyukur merasakan berkat Tuhan. Sebaliknya ketika Tuhan juga menghukum, saya percaya bahwa itu akan sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Kisah-kisah Alkitab, kita bisa melihat ketika Tuhan menghukum, sepertinya tidak ada belas kasihan, tidak ada ampun. Bangsa Mesir, Tuhan habiskan. Para penjahat, orang-orang yang tidak adil zaman Israel, zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora, Tuhan habiskan. Apakah kita mengharapkan Tuhan juga seperti itu dalam kehidupan ini? Semoga Tuhan membalas kejahatanmu, kita bilang kepada orang lain. Jangan-jangan kejahatan kita lebih besar daripada orang lain. Jangan-jangan kita menyimpan banyak kejahatan. Sehingga ketika Tuhan tidak langsung membalaskan kejahatan manusia saat ini, jangan-jangan kejahatan kita juga akan terungkap ketika Tuhan menyatakannya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bergunakan untuk mempersiapkan diri atau membekali diri. Jangan-jangan kita juga sudah penuh dengan kesalahan. Sehingga firman Tuhan ini ingin merenungkan ataupun mengajak kita mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita berubah. Bahwa Tuhan menginginkan kita bertindak jauh lebih baik. Kita jangan memikirkan kesalahan orang lain, karena kesalahan kita juga ada. Kita jangan memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Justru apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di tengah-tengah keberagaman ini. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan adalah hakim dan Tuhan juga juru selamat. Oleh karena itu, di kalimat terakhir dikatakan, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Jika kita mengalami pergumulan, buktikanlah bahwa kita punya Tuhan, penebus dan yang kuat. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, buktikanlah bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa dengan cara selalu berserah kepada Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bertindak. Pasama dalam mutu Jehovah jalah hapos ibana, asa ibana paturehon. Apapun pergumulan hidup, serahkan kepada Tuhan. Apapun tantangan hidup, apapun keinginan kita kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak dan Tuhan akan menyatakan dirinya. Dan manusia akan melihat betapa luar biasanya orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Adil. Berkati kami selalu Tuhan dan tuntun kami agar kiranya kami mampu berserah diri selalu kepada Tuhan, mampu meneladani Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kiranya juga kami bisa menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.